Manusia punya tank dan senapan mesin. Lawannya cuma burung emu. Harusnya menang mudah kan? Faktanya salah besar. Sebelum lanjut, gue mau mengucapkan selamat datang di channel Arti Pintar. Video yang Anda saksikan ini akan memberi informasi unik untuk Anda. Akan ada banyak hal menarik nantinya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera subscribe dan aktifin notifikasinya ya bro. Kalau gitu, lanjut lagi ya. Happy watching! Pernah dengar tentang perang paling absurd dan memalukan dalam sejarah militer? Lupakan Perang Dunia, lupakan konflik besar antar negara. Kali ini, musuhnya adalah burung. Ya, burung emu. Percaya atau tidak, di tahun 1932, Australia benar-benar mengumumkan perang terhadap ribuan burung emu. Dan yang bikin lebih kocak, sang tentara modern bersenjata lengkap kalah telak. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Tetap di sini, bro. Jadi begini, di tahun 1932, depresi ekonomi global sedang melanda. Banyak veteran Perang Dunia I di Australia diberikan lahan di bagian barat negara itu untuk jadi petani gandum. Tujuannya mulia, membantu perekonomian dan mensejahterakan para veteran. Masalahnya, wilayah Australia Barat itu juga rumah bagi populasi emu yang sangat besar. Emu adalah burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta, asli Australia. Tingginya bisa mencapai 1,9 meter dan berat sampai 50 kg. Mereka terkenal tangguh dan lari sangat kencang. Saat musim panas tiba dan air jadi langka, puluhan ribu emu mulai bermigrasi. Dan tebak kemana mereka bermigrasi? Tepat ke ladang-ladang gandum para petani veteran itu. Mereka bukan cuma makan gandumnya, tapi juga merusak pagar pembatas, yang otomatis membuka jalan bagi kelinci-kelinci hama untuk ikut masuk dan memperparah kerusakan. Para petani panik, mereka sudah berjuang keras pasca perang. Sekarang hasil panen mereka terancam habis dimakan burung. Mereka pun mengadu ke pemerintah. Dan disinilah keputusan paling aneh dalam sejarah militer diambil. Operasi dimulai di awal November 1932, tapi masalah langsung muncul di hari pertama. Emu-emu ini, entah memang cerdas atau hanya naluri bertahan hidup yang luar biasa, menunjukkan strategi perang yang tak terduga. Pertama, mereka tidak pernah berkumpul dalam satu kawanan besar yang mudah ditembak. Mereka cenderung menyebar menjadi kelompok-kelompok kecil, menyulitkan senapan mesin untuk menargetkan banyak sekaligus. Kedua, saat ditembaki, mereka akan lari zigzag dengan kecepatan yang luar biasa, bisa mencapai 50 km per jam. Mayor Meredith dan tentaranya kesulitan melacak mereka dengan senapan mesin Lewis yang berat dan tidak fleksibel. Dan yang paling mengejutkan, emu ternyata sangat tangguh. Banyak emu yang tertembak beberapa kali tapi masih bisa berlari jauh sebelum akhirnya tumbang. Mayor Meredith sendiri sampai bilang, kalau saja kita punya divisi militer dengan daya tahan peluru seperti burung-burung ini, mereka bisa menghadapi tentara manapun di dunia. Ini adalah pujian tertinggi dari musuh mereka. Bayangkan bro, tentara yang sudah terlatih di medan perang sesungguhnya menghadapi musuh yang lari super cepat, zigzag, dan kebal peluru. Itu sama saja seperti menembak bayangan. Setelah kurang lebih seminggu beroperasi, hasil perang ini sangat menyedihkan bagi pihak manusia. Dari 10.000 amunisi yang dibawa, hanya sekitar 200 hingga 1.000 emu yang berhasil dibunuh. Angka pastinya masih diperdebatkan, tapi intinya sangat sedikit dari populasi puluhan ribu. Pemerintah Australia menyadari bahwa operasi ini lebih banyak menghabiskan biaya daripada hasil, akhirnya menarik mundur Mayor Meredith dan pasukannya. Operasi ini secara resmi dihentikan. Jadi, siapa pemenangnya? Jelas sudah. Para emu berhasil mempertahankan lahan mereka dan terus bermigrasi sesuai keinginan. The Great Emu War adalah kemenangan telak bagi emu. Mayor Meredith sendiri dalam laporannya mengakui bahwa emu adalah lawan yang tangguh dan cerdas. Kisah ini menjadi pelajaran lucu tentang bagaimana alam bisa mengalahkan teknologi dan strategi militer bahkan dalam situasi yang paling tidak terduga sekalipun. Gimana bro? Pernah dengar cerita yang lebih gila dari ini? Perang emu ini benar-benar bukti bahwa terkadang alam punya cara sendiri untuk memenangkan pertempuran. Kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Arti Pintar ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita unik dan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode Arti Pintar berikutnya.